Shalom, apakah suara saya kedengaran? Terdengar ya, Kedengeran, maksudnya? Bro. Oke, ya. Selamat pagi, shalom teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa ketika kami melihat akan karya Tuhan di dalam diri kami tak henti-hentinya terkagum akan kasih dan kemurahan Tuhan. Mengingat siapakah diri kami ini ya Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang lemah, yang terbatas di hadapan Tuhan. Tetapi kami begitu bersyukur kalau kami boleh dijadikan berharga, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi justru di tengah kelemahan kami, di tengah keberdosaan kami, Tuhan yang begitu mengasihi kami, malah mengejar kami dengan anugerahnya untuk menyatakan bahwa kami berharga di dalam Kristus Yesus yang telah menebus setiap dosa-dosa kami. Dan Tuhan, saat ini kami pun mau melihat akan keindahan Tuhan di dalam setiap diri kami melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan. Berfirmanlah kepada setiap kami sehingga apa yang kami renungkan pada doa persekutuan doa pagi ini tidak hanya lalu begitu saja tetapi boleh sungguh-sungguh bermakna bagi kehidupan kami, boleh memberkati kehidupan perjalanan kami bersama dengan Tuhan sehingga kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Memohon juga untuk Allah Roh Kudus-Mu boleh membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kelemahan dan juga keterbatasan hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini boleh diberitakan sejelas-jelasnya di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk terutama Pak Jeffrey yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani di doa pagi ini. Dan saya sebelum melanjutkan untuk firman Tuhan, saya mau sedikit berkenalan ya dengan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian gitu. Mungkin rekan-rekan bingung ini siapa gitu ya, kok kayak anak kecil gitu ya. Kayak anak kecil gitu lagi ngomong di depan Bapak Ibu ya. Saya Ya memang saya masih muda sih, umurnya 22 tahun. Perkenalkan nama saya Brela Mir Amarisa dan saat ini saya adalah mahasiswi teologi di STT Amadius Surabaya. Jadi sekarang saya posisi lagi ada di Surabaya dan ya perkuliahan sudah selesai sih, masih progres skripsi sama praktek pelayanan. Jadi ya itu perkenalan singkat tentang saya. Nanti kalau misalnya rekan-rekan mau mengenal lebih tentang siapa Bella, kok ya kenapa kok bisa melayani di sini, ya nanti saya akan lebih lagi cerita tentang saya ya. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih, sesuai dengan tema yang sudah mungkin kita sama-sama lihat di grup ya yang ada dibagikan sekalian sama link Zoom ini, yaitu I am special, am I? Saat ini kita sama-sama akan merenungkan tentang tema ini ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya itu lagi kayak seneng banget buat lihat-lihat di internet gitu ya, browsing tentang dunia seni dan juga sejarah kekristenan gitu. Dan waktu itu saya begitu terpukau dengan salah satu lukisan yang sangat terkenal, yaitu lukisan Creation of Adam dari Michelangelo. Mungkin ada yang pernah lihat gitu ya, yang kayak gambarnya itu kayak ada tangannya Tuhan sama ya seperti inilah kurang lebihnya. Dan gambar tersebut itu mengilustrasikan tentang kisah penciptaan Alkitab ya, dari kitab Kejadian, di mana Allah itu memberikan kehidupan kepada Adam. Yaitu ya kita tahu di mana Adam itu merupakan manusia pertama gitu. Dan ketika saya melihat gitu ya tentang lukisan itu, saya tuh nggak cuma terpukau melihat keindahan dan kreativitas dari lukisannya, tetapi saya juga jadi penasaran gitu, tertarik untuk
mengenal lebih lagi kira-kira siapa sih yang bisa melukis seindah ini ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa pelukisnya itu adalah Michelangelo gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan barusan ini, kita pun saat ini mau sama-sama merenungkan gitu ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya ngelihat lukisan atau ngelihat kesenian saja kita bisa kayak jadi terpukau gitu dan kita jadi memuji akan lah kira-kira ini penciptanya siapa ya, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mengenal dan melihat tentang keindahan dan kreativitas dari sang pencipta kita, yang dimana kita juga adalah sebuah karya seni gitu yang dibuat dari Allah gitu ya. Kita juga adalah karya buatan Allah. Nah, karena ini merupakan persekutuan doa pertama ya di tahun ini ya Pak Jeff. Ya, kita sama-sama mau merenungkan bagian ini dan melihat akan keindahan Tuhan dalam diri kita melalui bacaan yang saya ambil dari kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Kejadian 1 ayat ke-26 sampai ke-28. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau membantu saya untuk membacakannya. Kejadian 1 ayat ke-26 sampai ke-28. Apakah ada yang mau bantu membacakan? Bisa tolong dimunculkan di layar Bu, itu teksnya. Oh, teks Alkitabnya. Ya, ya. Oh iya, terima kasih Pak Jeff. Ya, saya yang baca boleh Bu. Iya, boleh, sangat boleh. Ya, Alkitab Sabda, Alkitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih untuk Pak Teguh sudah membantu membacanya. Ya, rekan-rekan, ini merupakan bagian dari yang akan kita sama-sama renungkan. Dan mungkin beberapa dari antara kita gitu ya. Wah, ini kan biasanya kita sudah familiar ya kalau di sekolah minggu gitu ya tentang kisah penciptaan kayak bolak-balik dibahas tentang penciptaan. Tapi sekarang kita mau melihat kira-kira apa cuma sekedar kisah doang ya kejadian satu ini. Kita mau merenungkan lebih lagi ya di balik bagian Alkitab kita ini. Dan yang menjadi poin pertama dari renungan kita hari ini adalah tentang karya dan visi Allah. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saya mau tanya ini, kira-kira di sini pasti ada yang hobi nonton film nggak? Ya nggak hobi banget lah, tapi seenggaknya kita semua pasti pernah ya nonton film dan juga suka nonton film gitu ya. Tuh, C. Prilly bilang aku gitu ya, suka nonton film. Lagi kalau nonton drakor tuh kan sampai ada yang bisa maraton gitu ya, berapa episode gitu, dari satu sampai belasan nih episode bisa ditonton sehari gitu, tuh luar biasa sekali sih orang yang seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di sini suka nonton film atau pernah nonton film, saya pun juga sangat suka ya nonton film. Nah, sebagai seorang yang suka nonton film, saya tuh juga pribadi yang suka berfantasi Bapak Ibu. Jadi saya tuh dulu punya cita-cita tuh kepengen jadi kayak pembuat film gitu. Karena saya suka ngarang-ngarang cerita gitu. Itu merupakan salah satu hobi saya. Dan ketika saya itu menonton film, saya itu sering kali suka
berpikir seperti ini. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran penulisnya? Dan kira-kira apakah setiap adegan-adegan tertentu yang di dalam cerita itu tuh berpengaruh ke seluruh alur ceritanya. Dan ketika ada muncul pikiran-pikiran seperti itu ya kayak kok apa sih yang ada di pikiran penulisnya, kok kira-kira adegan-adegan tertentu itu ada maksudnya nggak sih, ada pengaruhnya nggak sih ke seluruh alur ceritanya gitu. Dan endingnya itu apa, tujuan dari filmnya itu apa. Nah, berkaitan dengan hal itu pun juga saya ketika membayangkan tentang bagaimana Allah menciptakan kita gitu ya. Kira-kira apakah sang pencipta itu mempunyai rencana tertentu saat penciptaan dan apakah setiap kejadian dalam benang sejarah itu bermakna dan juga bertujuan? Apakah hidup kita itu juga mempunyai peran penting di dalamnya? Dan Bapak Ibu yang terkasih, juga saudara-saudara, nah seperti yang tadi saya sampaikan di poin pertama yaitu karya dan visi Allah. Kalau misalnya kita bisa melihat di sini, sebelum Tuhan itu menciptakan manusia, kita tahu ya bahwa 6 hari selama penciptaan, Tuhan itu sudah punya rencana atau visi yang spesifik terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita melihat tadi di ayat yang ke-26 gitu ya, di situ kan Tuhan mengatakan ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dari rupa kita supaya mereka berkuasa bla 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 gitu ya. Dimana di sini kita bisa melihat gitu ya kalau Tuhan itu sudah menyampaikan rencana visinya untuk manusia gitu. Jadi sudah ada plannya dulu, rencananya kira-kira ini manusia ini kalau diciptakan tujuannya untuk apa gitu, visinya untuk apa. Lalu kemudian di ayat yang ke-27 manusia diciptakan gitu. Manusia diciptakan dan di ayat ke-28 Tuhan memberkati manusia ciptaannya itu untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan bagi mereka. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini, di bagian ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap kita itu diciptakan itu serupa dengan gambar Tuhan gitu ya. Kata segambar dan serupa dalam Alkitab ini ya kita seringkali sudah familiar ya dengan kalimat ini. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Nah, tetapi rekan-rekan yang terkasih ya memang kata segambar dan serupa ini dalam bahasa Ibrani dari akar kata Selem dan Demut ini memang ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sih dari makna kedua kata ini gitu ya, Selem dan Demut ini. Tetapi ya intinya kita di sini yang artinya God's image atau God's likeness ini tuh mengarah pada kemiripan kita dengan Tuhan gitu ya. Maksudnya dalam hal ini manusia itu diciptakan menyerupai Tuhan seperti dalam karakteristik, di dalam kasih, komitmen dan sebagainya. Bahkan kreativitas kita dalam segala bentuk seni ya kita bisa berkreasi membuat karya seni dan sebagainya itu pun juga menunjukkan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini berarti Tuhan itu tidak menitipkan rupa dan gambarnya itu kepada semua ciptaannya, alias hanya pada manusia saja. Itulah yang membuat manusia spesial karena nilai-nilai dari diri Allah itu tercermin melalui manusia. Nah, ya itu yang di poin pertama kita gitu ya tentang bagaimana karya dan visi Allah. Lalu kalau misalnya kita masuk di bagian selanjutnya yaitu poin yang kedua saya berikan poin dengan judul yaitu mandat budaya gitu. Mungkin beberapa dari kita ada yang sudah pernah dengar gitu ya istilah mandat budaya atau mungkin ada yang bingung mandat budaya itu apa gitu ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau misalnya kita melihat di sini, di bagian Alkitab kita, di ayat yang ke-28, di situ Tuhan itu kan mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, para anak cuculah, bla bla bla, sampai yang di bagian terakhir itu ya. Dan kita bisa melihat di sini, kata berkuasa gitu ya, dan menaklukkanlah, ini tuh merupakan sebuah berkat. Jadi Allah memberkati mereka. Nah, yang namanya berkat itu bukan kayak suatu perintah yang membebani gitu, bukan suatu perintah yang aduh jadi beban ini kayak suatu pekerjaan yang berat gitu ya. Ya mungkin beberapa
kita di sini ada yang sudah bekerja, ya sudah tahu ya beban pekerjaan itu seperti apa ya, tuntutan pekerjaan. Nah, ini tuh berbeda ya. Ini bukan tuntutan pekerjaan yang seperti itu, yang kayak membebani manusia, tapi ini tuh sebenarnya justru adalah berkat. Di mana di sini dituliskan Allah itu memberkati mereka. Yang artinya ini merupakan suatu eh, berkat yang manusia itu harus mengerjakannya itu dengan sukacita karena ini merupakan hal yang luar biasa, hal yang spesial. Ini merupakan suatu berkat. Ya perlu kita maknai juga bahwa arti kata menaklukkan dan juga berkuasa di sini dalam bahasa aslinya itu bukan berarti, oh, berarti menaklukkan dan berkuasa ini maksudnya kita mengeksploitasi alam dan seperti itu. Bukan ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Bukan seperti itu, tapi ya bagaimana manusia itu diciptakan kita spesial, tidak seperti ciptaan yang lainnya dan kita diperintahkan untuk justru memang berkuasa atas bumi yang Tuhan ciptakan ini di mana ya mandat budaya ini disebut sebagai mandat budaya gitu ya. Ini seharusnya dimengerti sebagai tugas manusia itu untuk ya memelihara, meneruskan, mengembangkan apa yang sudah dilakukan Tuhan Allah atas bumi kita. Dengan kata lain, manusia itu diberi mandat untuk mengembangkan kebudayaan yang merefleksikan tindakan-tindakan dan sifat-sifat Sang Pencipta. Jadi alam semesta ini dibudayakan secara bertanggung jawab untuk keperluan manusia. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu diresapkan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Sehingga kita itu diberikan kemampuan untuk berkuasa, memerintah, beranak cucu, dan sebagainya. Manusia diberikan otoritas untuk menguasai bumi, memerintah bumi ini sebagai wakil Allah gitu ya. Sebagai wakil Allah di mana waktu itu manusia yang pertama diciptakan di Taman Eden. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu yang terkasih dan juga rekan-rekan, umat manusia itu berbeda dari semua makhluk lain dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan sebagai penguasa bumi. Kita bisa melihat ya bahwa sungguh luar biasa dan baik Tuhan kita bagaimana dia menciptakan karyanya dengan penuh kemuliaannya, terutama di dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan terkasih, sayangnya kisah dari penciptaan ini tidak berhenti sampai di kitab Kejadian saja gitu ya. Kita tahu akhirnya Alkitab kita jadi kisah yang sangat panjang, tidak oh sekedar Tuhan ciptain terus selesai gitu, nggak ada kisah kelanjutannya. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian 3 gitu ya, sedihnya manusia itu ini merupakan sebuah peristiwa kejatuhan manusia yang dimana ini memiliki pengaruh penting gitu ya, pengaruh penting pada status penciptaan umat manusia. Yang dimana sudah jelas bahwa Allah itu memerintahkan kepada manusia. Kita tahu bahwa di sekolah minggu ya beberapa kali kita familiar bagaimana semua pohon dalam taman ini nggak boleh dimakan ya. Semua pohon dalam taman ini ya, sorry kebalik, sorry kebalik. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati gitu. Dan yap, akhirnya manusia kita sudah tahu mereka memilih untuk melanggar, pelanggaran pun terjadi dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dari sinilah Bapak Ibu dan juga rekan yang terkasih, dosa itu telah merusak seluruh aspek imago Dei, yang artinya seluruh aspek yaitu gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Sehingga tindakan manusia itu tidak lagi mencerminkan sifat-sifat Allah, yang dimana seharusnya nilai-nilai dan juga sifat-sifat Allah itu dikembangkan, dicitrakan di dalam bumi dunia ini, tetapi ketika dosa masuk itu menjadi rusak gitu ya. Tidak hanya relasi manusia dengan Allah yang rusak, tetapi relasi dengan sesama manusia pun juga jadi rusak gitu ya. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa malah jadi saling tuduh-tuduhan di situ, saling menyalahkan. Kita bisa melihat di sini bahwa dosa itu sangat-sangat menghancurkan dan merusak citra dan juga visi Allah di dalam diri manusia. Nah, dalam hal ini maka manusia itu gagal menjalankan visi Tuhan karena kejatuhannya dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, kita tahu sendiri bahwa
mereka justru malu gitu ya. Mereka malu dan bersembunyi dari Tuhan. Dan ketika Tuhan itu mencari mereka ya, mereka itu kayak malu gitu ya. Mereka justru lari dan bersembunyi. Jelas di sini bukan hanya kita bisa melihat ya, bukan hanya visi Allah yang hancur akibat dosa, tetapi juga gambar Allah, citra di Allah dalam diri manusia itu juga ikut hancur gitu ya dalam diri manusia karena dosa itu. Nah, sekarang yang menjadi perenungan bagi kita semua adalah sebelum kita itu menyadari gitu ya akan kebaikan Tuhan, apakah kita itu merasa diri kita itu berdosa? Ini merupakan hal yang penting gitu ya, Bapak Ibu. Atau kita merasa diri kita itu ya baik-baik saja gitu. Dan kita semua itu adalah manusia berdosa. Yang dimana kita tahu bahwa dosa asal gitu ya dari Adam dan Hawa itu bukan berarti oh ya udah itu salahnya Adam dan Hawa, kita nggak sebagai keturunannya kita nggak berdosa. Tidak ya Bapak Ibu. Tapi sudah jelas bahwa apa yang diakibatkan dari tindakan Adam dan Hawa itu juga kita sebagai keturunannya pun kita juga adalah manusia berdosa. Di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, ketika berbicara tentang gambar diri, citra diri, manusia yang tadinya itu seharusnya berkaca gitu ya kepada citra diri Allah gitu ya dari Allah, tetapi manusia akhirnya memilih untuk mencari gambar diri itu dari karena kuasa dosa gitu ya, kita jadi berharap pada dunia ini. Dimana kita tahu bahwa dosa itu nggak hanya merusak diri kita, tetapi ya seluruh aspek ciptaan gitu ya. Dunia ini akhirnya rusak akibat dosa. Ya sebagai manusia, berbicara tentang gambar diri, tentunya kita seringkali akhirnya memilih untuk menaruh bahwa gambar diri kita itu berdasarkan performa atau bahkan penilaian orang lain gitu. Apalagi ya sedikit cerita saja nanti saya akan jelaskan gitu ya bahwa saya itu bergumul dengan social anxiety disorder social anxiety disorder gitu ya. Sebagai orang yang social anxiety tentunya performa dan penilaian orang lain itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat kayak berarti gitu buat saya karena kayak nggak bisa, saya ya sebagai pribadi saya tuh merasa tidak pernah bisa fit in dalam lingkungan sosial apapun gitu. Jadi hidup penuh dengan ketakutan. Kalau kayak gini salah, gitu salah, gini salah nggak ya? Gini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Jadi bener-bener kayak em, saya itu harus bisa menempatkan diri saya sehingga saya itu bisa punya seperti gambar diri gitu. Kayak saya tuh bisa memiliki citra yang baik di hadapan orang-orang. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih, saya tidak tahu masing-masing kita ya yang saya tahu kita semua di sini di dalam sini ya em, kita anu ya sebagai GKM gitu ya. Masing-masing kita punya pergumulan dengan mental health gitu ya dan saya tidak tahu apa saja karena saya pun juga masih berproses di dalam berkenalan dengan Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat atau memandang diri kita, apa sih yang kita lihat gitu? Ya mungkin dengan keadaan kita, kadang kita malu gitu ya terhadap diri kita sendiri. Kita mungkin merasa gagal, kita hancur. Dan mungkin justru hal-hal di dalam seperti masa lalu atau trauma gitu, sehingga itu terasa seperti kayak kepahitan gitu di dalam diri kita. Ada banyak sekali hal-hal di dalam diri kita sehingga pada akhirnya mungkin diri kita sendiri pun kita nggak bisa terima diri kita gitu. Kita menjadi benci, kita menjadi marah terhadap diri kita. Bahkan mungkin sebagai ya pejuang GKM gitu ya. Ketika kita memerlukan pengertian dari orang lain gitu ya, kita berusaha supaya orang itu paham dengan kondisi kita, menerima kondisi kita. Kita mungkin justru malah dibilangin kayak, ya saya tidak tahu ya apakah setiap kita pernah mengalami ini, mereka justru mungkin berkata, alah kamu lebay gitu, masa gitu aja cemas, gitu aja kamu takut, alah gitu aja kamu ya pokoknya diremehkan gitu loh. Jadi malah ada yang kadang itu adu nasib gitu.
Ya mungkin ya setiap kita di sini sebagai pejuang GKM kita tidak seperti itu ya, karena kita tahu kondisi dari kita sendiri bagaimana dan teman yang mengalami bagaimana. Tetapi orang di luar sana yang mungkin kita tadinya mau cerita, kita mau sharing, tapi justru malah dikatain gitu ya, justru kita tidak diterima. Dan ketika kita mengalami seperti itu, kita merasa citra dan gambar diri kita itu jadi kayak rusak gitu loh. Dan kira-kira ketika kita mengalami itu, ya ini ada yang menanggapi gitu ya, pernah apa? Ya betul, anak saya sering menerima perlakuan seperti itu. Ya saya pun juga sama, Ibu, saya juga pernah mengalami hal seperti itu gitu. Ketika kita menyadari akan hal itu, maka mau kemanakah kita gitu ya? Mau memandang diri kita ini, kita mau melihat kemana gitu. Dan terkadang Bapak Ibu di dalam situasi yang seperti ini gitu ya, menutupi semua itu tampaknya lebih mudah daripada menyelesaikannya. Benar ya? Jadi kita berusaha untuk tidak menjadi otentik, jadi ditutupin gitu kayak supaya berusaha supaya citra diri kita itu terlihat baik. Entah mungkin ya kita berharap dengan pencapaian kita, kemampuan kita, penilaian orang lain, dan sebagainya. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah itu memperbaiki dan memulihkan kita, atau justru itu malah membuat kita semakin hancur gitu ya. Dan sekarang ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah menyadari tentang keadaan diri kita, kenyataan diri kita. Tetapi apakah dari kisah kejadian ini, kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa itu berakhir begitu saja gitu? Tidak ya Bapak Ibu, kita tentunya tahu bahwa ada kelanjutannya. Ya memang sih Tuhan sebagai sang pencipta, yang namanya pencipta, penguasa, ketika tahu wah manusia jatuh dalam dosa, ya bisa saja dia meninggalkan ciptaannya dengan segala kehancurannya gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa Allah dari semula itu menciptakan manusia begitu baik adanya, dan ketika karya ciptaannya dirusak akibat dosa manusia, Tuhan itu tidak membuang, tetapi justru dia datang dan memulihkan. Kita tahu bahwa kelanjutannya, bahwa kasih Allah yang begitu besar itu bahkan teramat besar, terbukti melalui harga nyawa anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tahukah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang terkasih bahwa Tuhan Yesus itu disalib itu merupakan hukuman yang paling hina pada zaman itu. Jadi salib itu merupakan hukuman yang paling hina, dan Bapak Ibu bisa bayangkan ya, yang adalah Tuhan gitu ya disalib, dipermalukan seperti itu. Bahkan diperkirakan gitu ya Tuhan Yesus itu disalib dengan keadaan fully naked, jadi telanjang total, sehingga Bapak Ibu kita semua yang saat ini merasa direndahkan, kita yang merasa saat ini mungkin merasa kayak citra diri kita ini hilang, kita tuh mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan gitu loh, melalui justru Tuhan yang begitu luar biasa itu datang ke dunia dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, sehina itu, supaya citra dan gambar diri Allah yang tadinya itu rusak karena dosa, itu dipulihkan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Dan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kita bisa melihat gitu ya bahwa Tuhan kita itu datang ke dunia, dia mengejar kita itu bukan untuk menagih hutang gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang dunia dikejar-kejar buat menagih utang, tidak. Tapi justru dia datang ke dunia untuk melunasi hal itu, justru untuk membayar hutang dosa itu. Apakah itu merupakan hal yang luar biasa di dalam hidup kita? Tentu itu merupakan hal yang luar biasa. Sehingga di dalam hidup ini ya, rekan-rekan yang terkasih, kita tidak perlu berharap apapun pada dunia ini untuk sehingga citra diri kita itu terlihat baik supaya diterima. Karena justru di tengah kehancuran kita, di tengah kelemahan kita, Tuhan itu menjadikan kita berharga, menerima kita bukan karena kita itu baik. Jadi tidak usah malu dengan keadaan diri kita karena kita itu bukan apa yang mereka katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan gitu ya di dalam hidup kita.
Itulah yang membuat kita itu spesial dan juga wonderful. Tidak hanya gambar diri kita yang diperbaharui, tetapi jangan lupa bahwa visi Allah di dalam diri kita pun juga direstorasi. Sehingga kita ini bukanlah puing-puing rongsokan yang tidak berguna, tapi kita justru diperbaharui untuk menjalankan mandat budaya di mana kita menggunakan seluruh aspek dalam diri kita yang telah diperbarui untuk kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa ya citra diri kita telah diperbarui, tapi jangan lupa bukan berarti mandat budaya ini karena sudah jatuh dalam dosa ya nggak jadi gitu ya. Tidak, tetapi justru itu diperbarui supaya di dalam karya penebusan Kristus, kita yang sebagai orang-orang percaya di sini, kita sudah mengetahui nilai-nilai kebenaran Kristus, maka kita harus menyatakannya kepada dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Ada suatu quotes yang saya sangat suka gitu ya dari C.S. Lewis, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya. Ini adalah seorang pengarang dari pernah nonton film Narnia, yaitu pengarangnya dari Bapak C.S. Lewis ini. Dia mengatakan, the question is not what we intended ourselves to be, but what he intended us to be when he made us. He is the painter, we are only the picture. Yang artinya selamat Natal dan Tahun Baru. Bukan ya Bapak Ibu, bukan itu artinya. Artinya adalah pertanyaannya bukanlah apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang dia inginkan untuk kita ketika dia menciptakan kita. Dia adalah pelukisnya, kita hanyalah gambarannya. Dari sini, rekan-rekan yang terkasih, kita semua punya cerita kita masing-masing, kita semua punya kelemahan kita masing-masing, tetapi kita begitu bersyukur bahwa kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Banyak di luar sana orang-orang yang juga bergumul seperti kita, mengalami pergumulan tentang kesehatan mental dan sebagainya, tetapi sedihnya mereka tidak mengenal Kristus gitu. Sehingga jalan pemulihan yang memang kita pun juga tentunya sebagai pejuang kesehatan mental kita pun juga tetap ya ke psikolog, ke psikiater, konseling, tapi yang membedakan adalah kita tidak hanya dipulihkan secara mentali kita, tetapi kerohanian kita pun juga balance gitu ya. Maka dari sini, marilah kita menjadi manusia yang berdampak sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan diri kita yang dikuasai oleh dunia, tetapi kitalah yang menguasai dunia dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran Allah. Ya mungkin nanti setelah persekutuan doa, masing-masing kita boleh berkaca di cermin dan lihatlah bagaimana Allah begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Dan kita memang tidak sempurna, tetapi karya Kristus yang sempurna itulah yang membuat kita menjadi berharga. Maka ketika kita bisa memandang bahwa Kristus menerima kita apa adanya, kita pun juga dimampukan untuk menerima diri kita. Mungkin saat ini kita ya sedang bergumul, kayaknya sulit untuk menerima diri sendiri. Kenapa kok harus mengalami ini, mengalami itu? Tapi kita tidak perlu khawatir gitu ya, karena Tuhan menerima kita. Ya, ini sekedar firman dari saya, Bapak Ibu, dan saya akan menutupnya dengan sedikit sharing gitu ya. Masih ada kesempatankah untuk saya kesaksian? Oke. Masih. Ya, seperti yang tadi saya sudah singgung gitu ya. Kalau saya bergumul dengan social anxiety dan ya ini merupakan perjalanan yang cukup panjang dan saya tidak akan tahu berapa lama gitu ya. Tapi yang penting saya berusaha untuk meyakini bahwa bukan apa yang terjadi, tapi dengan siapa saya menjalani kehidupan ini. Karena awalnya itu Bapak Ibu, saya itu memang kayak sangat takut gitu dengan apa ya kayak Ketemu dengan orang. ya seperti itu ya, ini seperti Wilia tahu nih karena saya sering curhat gitu ya ketemu orang gitu ya, bahkan pernah tuh saya kan posisi saya ini di Surabaya gitu ya, kuliah sendirian. Pernah tuh saya nekat malam minggu, saya lupa kalau itu hari Sabtu, saya ke TP, mungkin ada yang tahu Tunjungan Plaza. Nah itu ramai banget, saya sendirian di situ. Saya beneran kayak anak hilang di tengah-tengah mall. Sampai saya tuh berhenti di satu restoran buat beli bubur. Di mana-mana orang ke mall tuh kan makannya kayak apa ya, nasi goreng apa. Saya beli bubur di mall sampai karena saya bawa obat mah.
Karena saya tuh bener-bener kayak setiap kali sebelum kuliah ya Bapak Ibu, karena kan saya kuliah teologi, saya tuh harus minum obat mah karena dikit-dikit mah kambuh, dikit-dikit mah kambuh. Padahal kayak ngerasa nggak ada apa-apa, tapi mah itu kambuh gitu. Padahal dulu itu kuliahnya online loh Bapak Ibu. Ya kayak gini ini kayak kuliah online karena COVID itu, dan saya itu sampai harus konsumsi yaitu obat mah sampai udah kayak jadi cemilan gitu. Tiap kali sebelum kuliah saya minum obat mah terus karena juga waktu itu saya em, kuliah teologi ini saya merasa diri saya itu juga kayak nggak layak gitu loh untuk jadi hamba Tuhan. Jadi itu menambah-nambah saya tuh jadi takut gitu untuk kuliah teologi. Saya juga nggak pede untuk berbicara di depan banyak orang. Bahkan tanya ke dosen kayak bertanya ketika pelajaran itu saya itu takut gitu ketika saya sedang kuliah. Sampai akhirnya satu momen itu saya sudah sampai nggak cuma sekedar mah saya GERD gitu ya. Saya ke rumah sakit dan di situ dicek sama penyakit dalam katanya nggak ada apa-apa sih. Dan akhirnya saya dirujuk ke psikiater. Di situ saya kaget sih. Loh, hubungannya apa gitu kan dari em, GERD tiba-tiba ke psikiater. Padahal kan saya ya waktu itu saya juga masih minim pengetahuan ya tentang seperti apa social anxiety. Jadi saya bingung gitu kok tiba-tiba dirujuk ke psikiater. Dan ketika saya konsultasi gitu ya dengan psikiater di Balikpapan, itu saya dibilangin, jadi ternyata saya itu selama konsultasi tuh kayak merasa diri saya tuh kayak jelek, gak bagus gitu. Dan psikiaternya tuh bilang, saya nggak ngerasa Brela jelek gitu. Tapi saya tuh bisa kayak di depan psikiaternya tuh kayak, ih gini salah gak ya? Gini salah ya? Jadi psikiaternya tuh kayak membenarkan saya, enggak, saya tidak merasa Brela seperti itu gitu. Dan akhirnya di situ saya diobati, tetapi sayangnya ibu bapak saya tidak melanjutkan gitu ya. Jadi sekitar kayak satu kali atau dua kali minum terus saya nggak lanjut minum. Ya, ini jangan dicontoh Bandel. karena saya nggak tahu gitu. Karena waktu itu saya terus terang saya nggak tahu informasi apapun tentang seperti itu. Dan saya kayak ngerasa ah enggak ah. Saya merasa tuh kalau minum obat psikiater kayak maaf ya kayak orang gila gitu loh. Jadi saya merasa kayak ah masa saya gila sih gitu kayak jadi saya nggak lanjut buat minum dan akhirnya ya gitu saya tiap kuliah tetap lanjut minum obat mah sampai akhirnya dengan pengalaman yang begitu banyak ya hidup di asrama pun juga tidak mudah gitu ya harus bersosialisasi kadang-kala ada gesekan dan sebagainya apalagi saya ini orangnya social anxiety saya tidak bisa mengungkapkan jadi ya ketika ada gesekan saya pendam gitu ya bahkan ada momen saya itu kayak difitnah sama teman saya ya ini sebagai cerita saja dan saya difitnah sehingga akhirnya saya tuh nggak punya teman sama sekali Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan saya seorang social anxiety setiap hari harus bangun di perkuliahan asrama saya melihat wajah-wajah mereka yang dimana tidak mau berteman dengan saya. Dan pada akhirnya ternyata Tuhan menunjukkan gitu ya apa yang difitnahkan itu tidak benar tanpa saya harus memberikan klarifikasi apapun gitu ya. Dengan Amin. dan tapi ya efeknya itu Bapak Ibu yang membuat saya itu semakin ambruk gitu. Karena saya sudah terlalu banyak minum obat mah, akhirnya saya waktu itu sudah sangat-sangat stres gitu ya, sampai pernah saya tuh nangis kenceng-kencengnya di kamar tidur, sampai muntah-muntah tiap malam, sampai akhirnya ya saya memutuskan untuk ya melanjutkan itu ke psikiater lagi, dan itu posisinya saya di Surabaya. Dan saya akhirnya ke psikiater, mungkin yang di Surabaya ada yang kenal psikiater Ivana Sayogo. Ya awalnya saya dilayani dengan beliau dan saya diberi pengobatan karena saya juga waktu itu nggak bisa tidur ya, insomnia juga. Jadi ya lumayan ya paket itu social anxiety plus nggak bisa tidur karena tiap malam itu mikir terus padahal udah merem tapi 3 jam 4 jam nggak ketiduran. Dan ya Bapak di dalam perkumpulan itu saya berjuang banget. Saya pun juga sambil dikonseling. Dan yang saya tidak bisa lupakan adalah tahun lalu di tahun 2024 itu adalah momen terberat saya karena di bulan Juni-Juli itu bisa dibilang kayak saya nggak cocok minum obat. Saya lupa minum obatnya itu apa karena obatnya itu sempat diganti karena sempat saya itu didiagnosis psikotik gitu ya. Dan ternyata puji Tuhannya diagnosisnya itu tidak tepat gitu ya. Dan obat
dari obat psikiotik itu ternyata saya nggak cocok gitu loh Ibu Bapak. Sehingga saya itu muntah-muntah. Saya muntah-muntah dan muntah-muntahnya itu tidak sehari 2 hari, tetapi 2 bulan gitu ya. 2 bulan saya muntah-muntah, jadi sehari itu saya tuh bisa 7 kali sampai 10 kali muntah. Sampai yang dada saya itu sampai kayak sakit nyeri gitu loh. Dan saya tuh makan cuma bisa makan bubur doang. Dan berat badan saya tuh sisa 34 kilogram. Sisa 34 kilogram. Dan pada saat itu tuh saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya nggak tahu itu efek obatnya. Tampaknya iya sih, karena memang akhirnya obatnya itu diganti ya. Saya mengalami jadi efeknya tuh kayak takut takut yang nggak masuk akal. Jadi saya yang awalnya sudah social anxiety, saya jadi benar-benar takut ketemu orang lain kecuali mama dan adik saya. Jadi ya saya kan sempat tinggal di apartemen gitu ya. Di lift aja ya Bapak Ibu, ketemu sama orang di lift itu saya bisa mau muntah gitu loh. Padahal kayak nggak ngapa-ngapain orangnya di lift, tapi saya tuh bisa kayak muntah gitu. Kadang bisa sampai kepikiran kayak, wah ini kalau saya ditusuk, dibunuh gimana ya? Bener-bener yang sampai sebegitunya. Mungkin kalau saya cerita ke orang lain yang tidak mengalami seperti saya, mereka akan bilang, ya lebay, berlebihan, dan sebagainya. Tapi ya entah mengapa kayak ya itu muncul gitu ya. Ya mungkin kita tahu ya pergumulan di sini. Muncul di otak saya sampai seperti itu. Sampai akhirnya ya saya sedih gitu karena posisi saya kuliah teologi dan dimana saya sebentar lagi praktek yang membuat saya harus bangkit lagi karena mau nggak mau kan praktek harus berkhotbah di depan banyak orang di mimbar. Itu perjuangan yang sangat-sangat berat buat saya. Ngomong masih belibet-belibet gitu. Tapi puji Tuhannya 2 bulan setelah itu saya berdoa saya sampai berlutut gitu ya. Benar-benar kayak sekitar 2 minggu sebelum saya praktek Tuhan akhirnya pulihkan ya dengan obat-obatan yang baru diganti. Dan akhirnya saya naik mimbar, saya pelayanan praktek. Ya walaupun jujur saja pelayanan mimbar saya pertama saya tuh pingsan saking shocknya. Tetapi puji Tuhan hari demi hari tiap minggu saya sudah bisa berkhotbah, bahkan ya dapat support dari orang-orang gereja ya walaupun tempat praktek saya ini tidak tahu ya saya mengalami apa karena saya belum berani mengungkapkan, jadi ya ada hanya orang-orang tertentu saja yang menurut saya bisa diceritakan gitu ya tentang apa yang saya alami ini. Dan ya itu sih buat dari saya, dan mungkin buat Bapak Ibu yang mengalami hal sama atau kurang lebihnya sama ya, jangan takut, ya percaya bahwa Tuhan itu akan memulihkan kita. Dan yang paling penting ya saya diingatkan dari konseling saya itu bukan tidak hanya social anxiety saja yang dipulihkan, tetapi juga kerohanian saya, karena itu akan membantu gitu loh untuk semakin mengenal diri kita di dalam Tuhan gitu. Itu sih dari saya, mungkin ya saya kembalikan kepada Wih, amazing. Luar biasa nih Brela. Tidak terlihat kan teman-teman bahwa dia social anxiety. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya. Kita semua sama-sama berdoa buat Brela ya. Kita bersyukur untuk firman hari ini yang diberitakan oleh Brela dan kesaksiannya. Kita berdoa buat Brela sama-sama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anakmu yang Tuhan kasihi, Brela, yang boleh di dalam segala keberadaan dia melayani Tuhan di dalam kesulitan, pergumulan dengan social anxiety-nya, tapi dia tetap mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk perjuangannya. Tuhan mengasihi dia. Tuhan sudah menciptakan dia dan mempunyai tujuan untuk hidup Brela seperti yang tadi Brela bawakan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dia terus Tuhan. Pakai dia sebagai hamba-Mu Tuhan, supaya dia boleh memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, untuk setiap sharing kesaksian yang diberikan oleh saudari Brela juga Tuhan. Tuhan sekali lagi memberkati kuliahnya dan juga prakteknya di dalam praktek pelayanannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami belajar syukur. Amin.